Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Denisa. Di sini aku bakal belajar bareng statistika lah. Ini ngambil soal dari yang apa namanya 2 tahun lalu karena pas angkatanku itu nggak ada UTS kalau nggak salah. Tugasnya tuh yang apa namanya? Yang buat survei gitu deh. Jadi nggak ada UTS. Jadi kita ngambil soal tahun 2020. Oke. Lah ini, oh nggak. Ini kelas H, berarti tahun lalu kelas H. Sorry. Poin nomor satu, eh, soal nomor satu kan ceritanya Ana tuh udah nabung 10 tahun. Terus setelah dia lihat tabungannya itu, dia dia sadar tuh kalau misalkan rumah paling mahal yang dia bisa beli itu di harga ke persentil ke 34 gitu. Nah, harganya itu 480 juta. Nah, pertanyaan pertama itu, ketika lihat-lihat harga di pameran tersebut, yang bisa dia beli itu 34% dari rumah yang ada atau 66% dari rumah yang ada. Nah, jawabannya itu gini. Kan kalau persentil tuh pokoknya mau persentil, mau kuartil, mau desil tuh diurutinnya dari yang paling kecil ke yang paling besar kan. Kayak misalkan ada data random 3, 5, 2, 1, 7. Ini nggak bisa langsung dihitung mana persentil ke satu, mana persentil kedua, mana kuartil ke satu, mana kuartil ketiga, nggak bisa gitu kan. Kita harus diurutin dulu dari yang kecil ke yang besar. Baru nanti mulai kuartil satunya paling kiri, nanti terus kuartil terakhirnya paling kanan kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Nah, karena konsepnya itu kuartil itu mulai dari yang paling kecil, berarti kalau paling mahalnya dia bisa beli di kuartil ke 34, berarti yang dia bisa beli itu 34% dari bawah, alias yang bisa dia beli itu cuma 34%. Karena yang 60 sisanya yang 66% itu lebih mahal daripada tabungan dia gitu. Jadi yang bisa diambilnya yang 34%. Yang A udah gitu doang jawabannya. Kalau yang B, itu pertama disuruh ngitung kuartil pertama. Dan karena kita punyanya di sini tuh, mana lagi nih? Nah, kita tuh punyanya persentil kan di sini. Jadi kita harus ubah dulu kuartilnya dalam bentuk persentil. Kuartil pertama itu kan sama dengan persentil ke 25. Karena 25 per 100 itu kan sama dengan 1/4 kan. Nah, terus berarti sama dengan 25 per yang kita ketahuinya kan yang ke 34, persentil ke 34. Terus dikali harga persentil ke 34 itu kan 480 juta. Jadi persentil ke 25 atau kuartil pertamanya itu sama dengan 351,176,47. Kalau Mas S boleh dulu soalnya nggak cukup juga kalau misalkan langsung 2 soal. Nah, selanjutnya ada second quartile. Sebenarnya second quartile itu tinggal yang tadi aja, yang tadi 352 juta itu dikali 2. Tapi kalau misalkan mau mau perhitungan yang lebih mendetailnya kan kuartil ke 2 itu sama dengan persentil ke 50 kan. Berarti 50 per 34
dikali 480 juta. Sama dengan 354. Sama aja kayak tadi kuartil 1 dikali 2. Terus kalau kuartil ketiga itu kan persentil ke-75, berarti sama aja kayak tadi Q1 dikali 3 gitu. Berarti Q3 sama dengan 3, Q1 sama dengan 823 529 41. Jadi kira-kira gini lah. Sebenarnya cara ngitungnya semuanya mirip-mirip aja gitu loh. Cuma angkanya aja yang berubah. Ini boleh di SS dulu. Terus nanti kita lanjut ke yang persentil ke-10 sama persentil ke-70. Nanti aku bagi versi catatannya juga biar tulisan lebih jelas, biar lebih rapi. Terus persentil ke-10 berarti P10 sama dengan 10/34 dikali 480 juta. Sama dengan 141 176 470 0,59. Terus P70 persentil 70 ini sama aja 7 dikali ini. Berarti sama dengan 988 235 kali 294,12. Udah gini doang. Ini juga boleh di SS dulu. Ya udah kita lanjut aja ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini Kak, oh ya sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada ya udah kita lanjut aja. Nomor 2 ini kan ini survei tentang jumlah orang yang udah lulus S3 di berbagai negara. Ini persentasenya tuh dari mulai 11,45 sampai 83,45%. Ini jumlah negaranya. Nah, yang ditanyainnya itu yang pertama adalah estimate the average amount. Berarti rata-rata persentase rata-rata warga dunia yang udah menempuh S3 tuh berapa persen sih gitu. Nah, untuk cari rata-rata data kelompok itu kan pertama kita butuh nilai tengah kan. Nilai tengah dari
setiap kelasnya ini. Nah, ini nilai tengahnya itu kan 20,45 dikurangi 11,45 per 2. Berarti nilai tengahnya 15,95. Yang ini berarti 24,95. Tunggu, sorry. Apa bikin di Word aja ya biar rapi. Gedein. Yang pertama 11,45 sampai 20,45. 20,45 sampai 29,45. Ini biar gampang kita tulis apa namanya? Batas bawahnya aja biar cepat. 38,45, 47,45, 45, 65,45, 74,45. Nah, ini jumlah negaranya ada 29, 13, 4, 0, 21, 01, 21, 01. Nah, nilai tengahnya ini yang pertama itu kan tadi 20,45 dikurangi 11,45 dibagi 2. Hasilnya 15,95. Terus yang kedua itu 29,45 dikurangi 20,45 dibagi 2, hasilnya 24,95. Terus yang ketiga itu 38,45 dikurangi 29,45 dibagi 2, hasilnya 33,95. Dan seterusnya ini 98, sorry. Nah, terus yang ini itu nilai tengah dikali frekuensi. Nilai tengahnya yang ini, frekuensinya yang ini, jumlah negara itu frekuensi. Nah, berarti ini hasilnya 426,55. Ya, sorry, 462. Ini 24,95 dikali 13, 324,35. Terus bawahnya 119,8. Terus ini 0. Karena frekuensinya 0. Terus yang ini 103,9. Terus ini 60,95. Terus yang ini 0 juga. Yang ini 78,95.
Nah, rata-rata itu sendiri itu kan kalau untuk data kelompok ya, nilai tengah dikali frekuensi dibagi total frekuensinya ini sendiri berapa. Nah, jumlah dari 29 tambah 13 tambah 4 tambah 2 tambah satu itu ada 50. 29 tambah 13, 42 tambah 4, 46, 47, 48, 49, 50 ya benar. Nah, berarti ini totalnya itu 1150,5. Nah, rata rata-rata itu nilai tengah kali frekuensi dibagi dengan si total frekuensi. Ini nilai tengah untuk kelas I dengan frekuensi kelas I-nya maksudnya. Yang ini total frekuensi itu berarti ini, yang total ini. Berarti sama dengan 1150,5 dibagi 50. Sama dengan 23,01%. Karena ini satuannya persen kan, persentase ini. Berarti rata-ratanya adalah 23,01%. Terus soal yang B-nya itu, Singapura tuh punya 33,9% warga yang udah mendapatkan gelar S3 gitu, gelar doktor. Nah, apakah Singapura ini ada di atas rata-rata warga dunia atau dia ada di rata-ratanya atau dia ada di bawahnya gitu. Nah, karena rata-ratanya 23,01 dan Singapura itu 33,9. Nah, berarti dia itu lebih besar kan, lebih besar daripada 23,01, berarti dia di atas rata-rata. Kalau untuk kata-katanya bisa lah ya diatur-atur sendiri, tapi intinya ini dia di atas rata-rata karena dia persentasenya lebih dari yang rata-rata ini. Terus yang C, nah dibandingkan dengan negara-negara lain, Singapura ini bisa dikategorikan sebagai satu negara dari yang terbaik dalam urusan pendidikan, karena ya itu tadi apa namanya, persentase warga yang udah selesai S3-nya banyak gitu kan. Nah, penjelasannya kenapa? Ya karena dia udah di atas rata-rata gitu. Karena Singapura sudah di atas rata. Nah, kalau untuk jadi yang terbaik itu dia kan harus bisa dihitung dengan urutan yang lebih kecil dari atas daripada dari bawah. Kayak misalkan ada 5 orang. Ranking 2 itu kalau dihitung dari atas, dia itu kedua kan. Tapi kalau dia dihitung dari bawah, dia tuh keempat. Nah, karena dia lebih kecil urutannya kalau dia dihitung dari atas, berarti dia udah termasuk yang terbaik. Kalau dia udah di atas rata-rata, berarti dia udah termasuk yang baik gitu, yang termasuk satu yang terbaik. Nah, terus lanjut lagi ke yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini agak sulit. Intinya dia ada 50 orang dan dia mau dibuat, oh ya bentar, ini kalau mau di SS boleh. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum, Mbak. Oke, ya udah lanjut lah ya ke yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ada 50 orang dan dia bakal ada 50 kandidat yang akan dipilih jadi CEO dan Vice CEO.
Nah, pertanyaannya itu berapa kemungkinan ada berapa gimana ya? Ada berapa kemungkinan gitu yang bakal terjadi kalau yang A tidak ada aturannya, maksudnya nggak ada restriction tertentu gitu. Jadi terserah mau pairingnya bagaimanapun. Nah, yang pertama tanpa syarat tuh gini. Kita punya 50 kandidat untuk jadi ketua dan 50 kandidat juga untuk jadi wakil kan. Nah, terus kita bikin tabel, kita pasang-pasangin. Kalau kalian agak familiar sama tabelnya, ini mirip sama tabel dadu, sama tabel pelemparan dadu itu. Nah, tapi di sini versi CEO dan Vice CEO. Nah, yang anggaplah yang sebelah kiri ini CEO-nya, yang sebelah kanan ini wakilnya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita bikin tabel kayak gini, ada kotak-kotak di mana si Alex ini berpasangan dengan Alex sendiri, Ben ini berpasangan dengan Ben sendiri, dan itu nggak boleh. Walaupun tulisannya tanpa syarat, tapi ini tuh emang nggak masuk akal gitu. Ini tuh aturan nggak tertulis bahwa ini emang nggak boleh. Jadi kita harus eliminasi kotak-kotak ini, 1, 2, 3, 4, 5, sampai orang ke-50 berpasangan dengan orang ke-50 itu sendiri. Berarti total kotak yang dicoret itu kan ada 50. Nah, total seluruh kemungkinan ini itu adalah 50. Ini kan ada 50. Dikali 50 kan. 50 kandidat dikali 50 kandidat juga untuk CEO dan wakilnya. Nah, berarti total kemungkinannya adalah 50 dikali 50 dikurangi kotak yang dicoret ini. Ada 50 kan. Nah, berarti totalnya adalah 2.450. Sampai sini ngerti nggak? Atau mungkin ada yang mau ditanya dulu, karena nanti poin-poin selanjutnya kita ambil dari sini juga. Kalau yang ini nggak ngerti, kemungkinan yang selanjutnya juga bakal nggak ngerti gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanya sekarang, tanya dulu aja. Kalau nggak ada, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya itu syaratnya adalah Alex hanya bisa jadi CEO. Kalau Alex hanya bisa jadi CEO, berarti dia nggak boleh jadi wakil. Dia nggak kepilih pun nggak apa-apa. Misalkan yang kepilihnya akhirnya Charlie dan Ben gitu. Ya udah nggak masalah. Tapi kalaupun dia dicalonkan, kalaupun dia kepilih, dia harus jadi CEO, dia nggak boleh jadi wakil. Berarti yang harus kita eliminasi lagi adalah kemungkinan ketika Alex menjadi wakil CEO. Nah, wakil CEO itu yang tadi ku bilang ada di sebelah kanan. Nih, Alex di sebelah kanan. Nah, perhatiin ini warna coretannya beda kan? Ini coretan yang ada dari awal tadi, dan ini coretan yang baru. Coretan yang baru ini jumlahnya ada 49, karena satu row ini kan 50 kan? Dan yang baru dicoretnya segini, ada 49. Nah, berarti kemungkinan yang terjadi kalau Alex hanya bisa jadi CEO itu adalah tadi, kemungkinan tanpa syarat 2450 dikurangi lagi dengan 49 ketika Alex menjadi wakil CEO. Hasilnya adalah 2401. Ini kecepatan nggak ya ngejelasinnya? Ya, lanjut aja berarti ya. Nah, yang berikutnya itu Ben dan Charlie harus bekerja sama sebagai partner. Nah, kalau ini ada dua cara. Terserah mau pakai cara yang mana. Kalau kita mau lanjut dari tabel yang pertama ini, bisa. Atau kita mau bikin tabel baru juga bisa. Pakai cara pertama itu yang pakai tabel pertama tadi, tapi kita coret-coret lagi. Nah, kalau Ben dan Charlie harus bekerja sama sebagai partner, berarti Ben tuh partnernya ya udah harus Charlie doang. Charlie juga partnernya harus Ben doang. Berarti nggak boleh dong Alex sama Ben. Ben kan harusnya sama Charlie doang kan. Alex sama Ben nggak boleh, Daniel sama Ben nggak boleh, Ella sama Ben nggak boleh. Berarti ini harus dicoret. Ini juga Charlie nggak boleh sama Alex, Charlie nggak boleh sama Daniel, Charlie nggak boleh sama Ella, dan seterusnya. Nah, ini yang baru dicoret ini jumlahnya ada 48. Sorry. Yang baru dicoret ini jumlahnya ada 48 kan.
Karena ini ada 50 nih. Ini segini tuh ada 50 dan yang dicoret, yang baru dicoret yang warnanya beda ini ada 48. Begitu juga dengan yang ini ada 48. Ini juga ada 48. Ini juga ada 48. Berarti jumlahnya itu total kemungkinan tanpa syarat 2450 tadi dikurangi 48, dikurangi 48, dikurangi 48, dikurangi 48 lagi. Totalnya itu jadi 2258. Atau kalau mau cara yang lebih simpel lagi, kita bikin tabel isinya cuma 48 orang. Jadi si Charlie sama si Ben tadi nggak dimasukin ke tabelnya. Terus jumlah kemungkinan semuanya ini adalah 48 dikali 48 dikurangi diagonal ini yang tadi dia berpasangan dengan dirinya sendiri itu. Berarti 48 kali 48 min 48 ditambah ada kemungkinan Ben jadi ketua jadi CEO dan juga Charlie-nya yang vice CEO. Ada juga yang Charlie jadi CEO dan yang wakilnya itu Ben gitu kan. Jadi 48 kali 48 min 48 terus ditambah kemungkinan Ben dan Charlie alias 1 ditambah lagi kemungkinan Charlie dan Ben 1. Berarti totalnya 2258 sama aja kayak yang ini. Ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke poin berikutnya. Ini lebih gampang lagi, Daniel dan Ella tidak boleh berpartner. Berarti tinggal coret aja yang Daniel sama Ella berpasangan. Ini kan Daniel ketua, Daniel CEO, Ella vice CEO. Ini yang Ella CEO, Daniel vice CEO. Tinggal dicoret yang ini. Berarti total kemungkinan yang tadi tanpa syarat 2450 dikurangi 2 yang baru ini. Berarti totalnya 2448 gitu. Boleh di SS dulu. Kalau udah, kita lanjut ke yang soal nomor 4. Soal nomor 4 ini ada survei di kalangan mahasiswa informatika. Terus ini tuh total kemungkinan kalau jumlah kamar mereka tuh ada berapa sih? Nah, total mahasiswa yang punya satu kamar itu kemungkinannya 0,03. Yang punya 2 kamar itu 0,15. Yang punya 3 kamar itu 0,14 dan yang punya 4 kamar itu 0,4. Terus yang punya lebih dari 4 itu 0,28. Ini kalau misalkan kita jumlahin ini sama dengan 1 pasti. Kalau dijumlahin bakal sama dengan 1. Karena total kemungkinan itu kan kalau misalkan kemungkinan dari seluruh kejadian itu kan harusnya 1 kan. Nah ini tuh pembagiannya kayak gini. Nah terus yang A itu kemungkinan kalau dia punya kamar di antara 1 dan 3. Berarti yang kita hitung tuh punya 1 kamar, punya 2 kamar, atau punya 3 kamar kan. Berarti tinggal dijumlahin aja 0,03 ditambah 0,15 ditambah 0,14. Ini jumlahnya sama dengan ini jumlahnya sama dengan 0,32. Terus yang B. Yang B itu berapa kemungkinan kalau yang misalkan kita datengin satu mahasiswa, terus ternyata mahasiswa tersebut punya lebih dari 3 kamar. Kalau lebih dari 3 kamar itu kan berarti yang dihitung 4 kamar dan yang lebih dari 4 kamar kan. Berarti 0,4 ditambah 0,28. Ini hasilnya 0,68. Terus yang ketiga, yang C, semisal nih si
si wartawan ini yang nge-interviewnya itu milih satu random mahasiswa gitu. Nah, kemungkinannya dia ini punya berapa kamar sih? Kalau misalkan diambil secara random, kemungkinan besar itu yang keambil tuh yang kemungkinannya paling besar, yang kemungkinannya paling besar kan. Kayak misalkan 0,15, 0,14, 0,03, 0,4, 0,28. Yang paling besar itu 0,4 kan. Berarti paling besar kemungkinannya yang dia ambil itu memiliki 4 kamar. Karena peluangnya paling besar. Terus yang nomor 5 kita skip dulu karena aku agak ragu sama jawabanku sendiri. Terus langsung ke yang poin 6 aja deh. Jadi, bentar, kita bikin tabel. 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu adalah ada desainnya, desain keberapa, terus jumlah produksi dia ada berapa, terus jumlah rusaknya ada berapa, terus persentase rusak. Nah, yang pertama ada desain 1, ada tiga jenis kan. Nah, desain 1 ini dia memproduksi barang sebesar 30% dari total. Yang desain 2 ini dia memproduksi 20% dari total, dan yang desain 3 ini memproduksi 50% dari total. Nah, terus persentase kerusakannya itu ini bukan dalam bentuk persentase tapi dalam bentuk peluang. Peluang tuh kalau dijumlahin sama dengan ya intinya dia bukan persentase lah. Kalau persentase kan per 100 kan. Kalau ini tuh yang 0,0, itu loh. Nah, persentase rusaknya peluang rusaknya itu yang pertama 0,01, yang kedua itu 0,03, yang ketiga itu 0,02. Terus persentase rusaknya ini berarti jumlah total produksi dikali nah, karena ini 30% dikali dengan 0,01 berarti dia ada 0,3%. Yang ini ada 0,6%, dan yang ini ada 1,0%. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan satu produk diambil secara random, kira-kira dan dia itu ternyata produk rusak, kira-kira yang produk diambil itu hasil dari desain mana sih? Nah, kita lihat persentase rusaknya ini paling besar dihasilkan dari yang mana? Dari desain 3 kan, karena dia 1%. Nah, berarti yang terambil adalah kemungkinan dari desain 3 karena persentase hasil kerusakan paling besar secara total. Gitu. Walaupun peluang kerusakannya lebih besar yang desain 2, tapi karena jumlah desain 2 itu produksinya hanya 20% dari total, maka dari keseluruhan barang rusak itu yang persentase paling besarnya itu desain 3 karena dia itu 50% dari produksi gitu. Dia menghasilkan jumlah paling banyak dari produksinya. Ada yang mau ditanya?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya aja. Ini kita ada kasus di mana suatu perusahaan mau invest sebanyak 3 juta dolar. Nah, kandidat untuk target investasi dia tuh ada 3. Yang pertama, software engineering atau SE. Yang kedua itu ada computer engineering atau CE, anggaplah. Terus yang ketiga itu artificial intelligence atau AI gitu. Nah, ketiganya ini punya profit yang beda-beda dan juga kemungkinan yang berbeda-beda juga. Nah, yang pertama, kita itu kan disuruh buat PDF dari setiap kandidat. Berarti kita buat tabel lagi. Ini perusahaan, ini profit yang dijanjikan, ini peluang profit, ini peluang BEP. BEP itu break even point atau dia cuma balik modal doang gitu loh. Dia nggak untung, nggak rugi. Ya udah balik modal doang gitu. Yang satu lagi peluang rugi. Yang pertama SE itu profitnya dia menjanjikan 15 juta. Ini ketulis ini profitnya dalam satuan juta. 15 juta, terus kemungkinan dia mendapatkan profit itu 10%. Kemungkinan dia cuma balik modal itu. Ini kan chance of kemungkinan kembali 3 juta. Ini berarti kan investment awal tuh kan 3 juta kan. Dia balik lagi 3 juta, berarti ya udah balik modal doang gitu. Nah, kalau balik modal itu kemungkinannya 30%. Dan kalau rugi itu kemungkinannya 60%. Yang kedua, computer engineering atau CE ini, dia menjanjikan 9 juta dengan kemungkinan dia untung itu adalah 20%. Kemungkinan dia rugi itu kemungkinan dia balik modal doang itu adalah 40%. Dan kemungkinan dia rugi itu adalah 40%. Dan yang terakhir, AI. Dia ini menjanjikan profit sebanyak 18 juta. Kemungkinan terjadinya profit itu 10%. Terus dia balik modal doang 70%. Dan dia ruginya itu persentasenya 20%. Nah, udah. Ini kita PDF-nya udah cuma sampai segini doang. Nah, yang kedua itu kita buat tabel untuk mengetahui yang B ya, expected value dari setiap kandidat. Berarti kita bakal bikin 3 tabel. Yang pertama adalah tabel SE dulu aja. Nah, SE ini 1, 2, 3. Ini profit, ini BEP, ini rugi. Ini berapa juta. Ini peluang terjadinya X. Ini X dikali PX. Nah, yang pertama profit. Profit itu kan jumlahnya tadi 15 juta kan. BEP itu sebesar 3 juta. Karena tadi modal awal 3 juta. Terus kembali lagi 3 juta. Berarti BEP-nya itu 3 juta besarnya. Terus rugi. Rugi itu berarti uangnya nggak kembali kan. Tadi dia invest 3 juta. Terus ya udah duitnya hilang, nggak balik lagi gitu. 3 juta. Ruginya sebanyak 3 juta. Terus peluang terjadinya X ini adalah yang pertama 10%. Yang kedua ini 30%. Kita ikut yang ini nih.
dan ruginya ini 60%. Sorry, harusnya ini kayaknya gini nih. Terus sekarang X dikali PX, ini tuh berarti 15 juta dikali kemungkinannya. 15 juta dikali 10% itu sama dengan 1,5 juta. Terus 30% dikali 3 juta ini hasilnya 0,9 juta. Terus min 3 juta yang dikali 60% ini hasilnya min 1,8. Nah, EX atau expected value adalah total dari 3 ini. Berarti 1,5 ditambah 0,9 ditambah min 1,8. Totalnya itu 0,6. Nah, EX ini adalah expected value yang diminta di nomor B itu tadi. Ini kan baru yang SE doang kan. Terus yang kedua yang CE. Yang CE juga kurang lebih sama lah perhitungannya, tapi kita ganti-ganti angkanya aja. Profitnya itu tadi kan 9 juta. Terus kemungkinannya itu 20, 40, min 40. 20, 40. Ini juga 40. Nah, 9 kali 20% itu hasilnya 1,8. Terus 3 kali 40% itu hasilnya 1,2. Dan 3 kali 40 itu min 1,2. Nah, ini berarti totalnya 1,8 ditambah 1,2 min 1,2. Berarti hasilnya 1,8. Yang ketiga yang AI. Yang ini pun sama, kurang lebihnya. Tadi dijanjiinnya dia 18 juta profitnya. Terus kemungkinan dia profit itu tadi 20%. Terus ini 40%. Dan ruginya itu dia, ini 70%. Dan ini 20%. Ini 10. Ini 20. Nah, 3 total kemungkinan dia profitnya itu berarti kan PX dikali berapa juta ini? 10% kali 18 juta itu kan 1,8. Terus ini 70% kali 3 itu kan hasilnya 2,1. Terus 20% kali min 3 ini hasilnya min 0,6. Nah, kalau dijumlahin ini 1,8 ditambah 2,1 dikurangin 0,6 ini hasilnya adalah 3,3. Nah, hasil dari yang B ini akan dipakai di yang nomor C. Yang nomor C ini kan mana yang dapat fundingnya. Dia perusahaannya bakal invest kemana. Nah, perusahaan itu bakal invest ke yang expected value-nya paling besar. Dari 0,6, 1,8, sama 3,3 ini yang paling besar 3,3 kan. Berarti kemungkinan ini dia bakal invest ke company AI ini. Karena apa? Karena expected value-nya besar, terus resikonya juga kecil. Dia kan resiko gagalnya cuma 20% kan. Terus yang D ini, mana yang paling beresiko? Yang paling beresiko ini yang berarti yang kebalikannya. Yang expected value ini paling kecil alias yang ini, yang 0,6 ini. Karena dia udah mah kemungkinan expected value cuma 0,6, terus ruginya juga kemungkinannya 60%, lebih dari setengahnya itu kemungkinannya dia bakal rugi gitu kan. Nah, yang paling beresiko itu berarti yang SE, karena expected value-nya rendah dan resiko besar. Intinya gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Kalau nggak ada, kita bakal balik ke nomor 5 yang tadi ku skip. Tapi ini aku nggak tahu ya nomor 5 ini benar apa enggak jawabannya, karena aku sendiri pun meragukan diri sendiri gitu. Jadi S-Lab ini punya 8 kunci untuk tiap laboratorium, berarti laboratorium itu ada 8 kan? Lab ada 8. Kuncinya juga ada 8. Terus sekarang 40%-nya lagi dipakai, 40% lab sedang dipakai. Berarti 40% dari 8 itu sama dengan 3,2 kalau nggak salah kan. Nah, 3,2 karena dia nggak bulat ini berarti kita bulatin aja. Jadi 3 ruangan. Nah, berarti sisa ruangan 8 min 3 kan. 8 min 3 sama dengan ada 5. Ada 5 ruangan. Nah, yang ditanyain itu berapa kemungkinan Aslab bisa membuka lab lain yang nggak dikunci itu, yang lagi nggak dipakai itu, kalau dia ngambil 3 kunci dari total kunci yang dia punya. Total kuncinya kan ada 8 itu tadi kan. Terus dia ambil 3 aja gitu. Terus berapa kemungkinan dia bisa ngebuka si labnya itu? Sebenarnya aku juga nggak begitu ngerti gitu ya. Tapi kalau menurut sepengetahuanku, apa ya, kalau aku nalarnya gini, dia punya 8 kunci, terus kita ambil 3. Diambil 3 random. Mau yang diambil kunci lab pertama duluan, boleh. Kalau misalkan kita ambil 1, 2, 3 nih, kita ada ambil 3 kunci, kunci 1, kunci 2, kunci 3. Mau urutannya dibolak-balik pun dia nggak akan ngaruh kan. Karena yang diambil ya udah 3 itu nggak berpengaruh mana yang diambil duluan gitu kan. Berarti dia pakai kombinasi. Berarti kombinasi 8 kombinasi 3 itu sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 8 min 3. Mana tadi? 8 min 3 faktorial. Ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Ini 5 faktorialnya bisa kita coret. Ini juga yang 3 kali 2 ini kan 6 kan. Ini juga bisa dicoret. Berarti hasilnya tinggal 8 kali 7. Tunggu. 8 kali 7 per 1. Berarti ada 56 kemungkinan kombinasi 3 kunci diambil random dari 8 kunci tersebut. Nah, kemungkinan kalau dia mengambil kunci yang benar itu kan berarti kunci yang benar itu ada 5 kan. Kunci yang benar ada 5 dan kunci yang salah ada 3 karena yang kita mau buka itu 5 ruangan tadi. Nah, semisal kita ambil 3 kunci, kemungkinan dia nggak akan kebuka sama sekali itu ketika yang kita ambil kebetulan 3-3-nya adalah kunci lab yang udah kepake tadi kan. Dan kemungkinan ketiga kunci itu diambil bersamaan itu kan ada 1/56 dari total kemungkinan itu. Berarti tunggu, ini komplement ya. P, aku nggak tahu cara nulisnya gimana. P komplement X kah? Sama dengan 1/56. Berarti PX sama dengan 1 min PX sama dengan 1 dikurangi 1/56 sama dengan 55/56 sama dengan 0,98. Kira-kira dia itu berhasil buka lab itu 0,98 atau sama dengan 98%. Kalau dia ambil 3 kunci itu. Pokoknya dia ambil 3 kunci terus dia cobain satu-satu ke 5 ruangan tadi. Kemungkinan kebukanya ada 98%.
Tapi aku juga nggak yakin sama jawaban ini karena ya gitulah intinya. Bingung aku juga. Kan nanti kata Bu Vinska tuh, kalian dapat soal yang mirip kayak gini kan? Katanya nanti bakal dikasih jawabannya, jadi kalian bisa lihat dari kunci jawaban yang dikasih Bu Vinska aja, karena aku juga takut salah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti cukup sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Loh, kedengeran nggak suaranya? Udah selesai ya, Dan? Iya, udah. Oke. Kalau udah, teman-teman boleh keluar Zoom. Makasih untuk Denisa udah diajarin. Nanti videonya aku kirim ya. Thank you.